Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya milik Tuhan Yesus. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya milik Tuhan Yesus. Ketik di kolom komentar, hidupku milik Tuhan Yesus. Saudara, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saat itu hidupmu menjadi milik Tuhan. Amin. Ketika hidup kita menjadi milik Tuhan, maka Tuhan yang tuntun. Ketika hidup kita menjadi milik Tuhan, maka Tuhan yang arahkan untuk masuk dalam seluruh ketetapan-ketetapan janji Tuhan. Betul, terkadang Tuhan bawa kita ke tengah-tengah badai untuk kita belajar menyadari bahwa hidup kita itu milik Tuhan. Kalau hidup kita milik Tuhan, berarti Tuhan yang akan pegang kendali atas kehidupan kita. Masalahmu, pergumulanmu, tantangan hidupmu, bahkan mungkin ada orang-orang yang berusaha merancangkan yang jahat dalam hidupmu, tetap Tuhan yang pegang kendali. Sehingga tergenapi apa yang Yusuf katakan dalam hidup saudara dan saya, manusia boleh merekarkan yang jahat dalam hidupmu, tetapi Tuhan merekarkan semuanya untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, mari ambil Alkitab kita sama-sama. Hari ini kita sudah ada dalam Bilangan pasal yang ke-11. Yes, hidupku milik Tuhan Yesus ya. Hidup yang sudah ditebus, hidup yang sudah dibayar dengan darah di atas kayu salib, menjadi milik kepunyaan Kristus. Bilangan pasal 11 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Dua ayat hari ini saya mau bagikan buat setiap kita, karena masih ada berhubungan dengan ayat sebelumnya yang saya beberapa waktu lalu saya bagikan. Saudara dikasih dalam Tuhan, bahwa ketika bangsa Israel pada saat itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan dan Tuhan marah. Tuhan marah terhadap bangsa Israel dan Musa bilang, Tuhan kok jahat banget sih terhadap bangsa Israel. Musa sampai komplain. Ya, saudara dikasih dalam Tuhan. Dan ada satu perkataan Musa yang dia pikir, Tuhan aku udah capek, aku nggak bisa menanggung apa yang Tuhan titipkan dalam kehidupanku. Makanya lanjut di ayat 16 dan ayat 17, kita lihat dulu sama-sama, saudaraku, ayat 16 dan ayat 17 dari Bilangan pasal yang ke-11. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian bawa mereka ke kemah pertemuan supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Jadi kenapa sampai 70 tua-tua ini dipanggil Tuhan untuk diatur di hadapan Tuhan? Karena Musa bilang di ayat sebelumnya, yaitu ayat 14, saudaraku, bahwa Musa, Tuhan, aku udah gak sanggup kalau ngatur ini sendiri deh. Terkadang kita berpikir kita bisa ngatur segala sesuatunya, saudara, dengan seorang diri. Kita lupa bahwa kita perlu pertolongan Tuhan. Sama-sama taruh tangan kanan kita kembali. Kita sama-sama bilang sama saya perlu pertolongan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya butuh pertolongan Tuhan. Engkau bisa hebat, engkau bisa punya kenalan banyak orang, engkau mungkin punya segala sesuatu, engkau punya skill, engkau punya karunia, engkau punya talenta, sudah dikasih dalam Tuhan. Tanpa pertolongan Tuhan, Tuhan yang mengasihi saudara dan saya. Makanya ketika kita mundur sedikit sebelum di ayat 16, yaitu ayat 14, saudara lihat di ayat 14, Musa bilang begini, aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini sebab terlalu berat bagi. Mungkin kita bilang, pendeta, masalah ini terlalu berat buat saya. Masalah rumah tangga ini terlalu berat buat saya. Masalah ekonomi ini terlalu berat buat saya. Saya nggak bisa menanggung pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi, terlalu berat. Berserulah kepada Tuhan. Sama seperti Musa. Tuhan izinkan hal-hal terjadi dalam kehidupan Musa, dalam kepemimpinan Musa. Musa berseru sama Tuhan. Musa bilang sama Tuhan, Tuhan aku seorang diri gak dapat memikul tanggung jawab ini. Sebab ini terlalu berat bagiku. Itu sebabnya Tuhan pilih 70 tua-tua untuk datang pada Tuhan, untuk didoakan. Ayat 17, kita kembali lagi. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana, lalu sebagian dari roh yang hinggap padamu itu akan kuambil
dan kutaruh atas mereka, maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikul. Saudara, terkadang kalau kita bilang kita udah nggak kuat, kita udah nggak sanggup, dan kita harus meminta pertolongan Tuhan. Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih jalan keluar. Musa mendapatkan jalan keluar sehingga dia tidak lagi harus seorang diri menanggung beban berat untuk memimpin bangsa itu. Tuhan kasih jalan keluar, Tuhan kasih solusi. Saya percaya dalam kita mengingat Tuhan, Tuhan kasih solusi untuk kita menjalani masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan, dan kita bisa melewatinya. Dan solusi itu hanya akan dapat terjadi ketika engkau berseru sama Tuhan. Ketika engkau datang sama Tuhan, ketika engkau minta pertolongan Tuhan, aku udah gak kuat Tuhan, aku udah gak sanggup. Tuhan kasih jalan keluar. Tuhan kasih solusi. Tuhan memperlengkapi. Saya terlamat yakin dan percaya. Alkitab jelas mencatat bahwa pencobaan-pencobaan yang saudara dan saya alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Asalkan kita mau berseru sama Tuhan, Tuhan, tolong. Tuhan buka jalan. Dan Tuhan tidak pernah terlambat, Tuhan juga tidak pernah terlalu cepat. Tuhan tepat pada waktunya, dia akan jawab doa-doa kita. Amin. Hari ini kita diingatkan dari peristiwa ketidaksanggupan Musa. Musa bilang sama Tuhan, Tuhan, perkara ini tidak terlalu berat. Aku seorang diri tidak dapat memikulnya. Maka Tuhan kasih kekuatan. Tuhan kasih jalan keluar. Tuhan kasih orang-orang yang dapat mensupport. Tuhan kasih orang-orang yang bisa dipakai oleh Musa bersama-sama melayani. Apa yang sedang kau alami hari-hari ini? Apa yang kau pikir sedang tidak kuat menjalani? Saya ajak setiap umat Tuhan pagi hari ini, ayo berseru sama Tuhan. Sebagaimana Musa berseru sama Tuhan, aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab seluruh bangsa itu. Sebab ini terlalu berat bagimu. Maka berserulah kepada Tuhan sama seperti Musa. Apa yang kau anggap terlalu berat hari-hari untuk kau pikul? Masalah rumah tanggamu kah, Pak, Bu? Masalah masa depanmu kah, orang-orang muda? Mungkin kau hari-hari sedang memikul berat, beban, pundak. Dan kau berkata, Tuhan aku udah gak bisa, Tuhan aku udah gak sanggup. Dan bukan suatu kebetulan kau bergabung dalam doa pagi hari. Tuhan mau kasih kekuatan buat hidup. Tuhan mau kasih tim supportnya dalam kehidupan. Untuk engkau tidak lagi menanggung seorang diri. Karena Tuhan akan kasih kekuatan, Tuhan kasih jalan keluar dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga kita dapat memikul setiap beban. Memikul setiap permasalahan. Memikul setiap pergumulan. Dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Dan saya percaya, kalau Tuhan izinkan sesuatu dalam kehidupan kita, Tuhan juga lengkapi untuk kita mampu menjalani masalah itu. Kalau Tuhan izinkan sesuatu pergumulan dalam hidup saudara dan saya percaya Tuhan juga kasih kekuatan untuk kita sanggup memikul setiap persoalan tersebut. Saya mau berdoa buat saudara pagi hari ini. Engkau yang mungkin berkata, Tuhan aku udah gak sanggup, Tuhan ini terlalu berat buat aku pikul seorang diri. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini hamba berdoa. Ada anak-anak Tuhan Yesus yang merasa masalah mereka terlalu berat untuk mereka pikul. Ada di antara mereka mungkin belum mengenal Yesus. Namun mereka bukan suatu kebetulan ada di sama-sama doa pagi hari ini. Dan mereka merasa perlu menyerahkan masalah mereka, beban hidup mereka kepada Tuhan. Dan hari ini hamba berdoa bagi mereka, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Sebagaimana hambamu Musa berkata, ini terlalu berat untuk aku tanggung seorang diri. Maka kami pun mau berkata ini kepada Tuhan, ini terlalu berat untuk kami pikul, masalah ini terlalu berat untuk kami hadapi. Dan kami mau serahkan pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Bapak hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang menyediakan jalan keluar bagi kami.
Engkau Allah yang menyediakan jalan keluar bagi setiap kami. Engkau Allah yang menolong masing-masing kami. Hingga pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus, kami yang menyerahkan setiap pergumulan beban hidup kami kepada Tuhan. Kami kuat menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan bagi kami. Secara khusus hamba berdoa buat mereka yang meletakkan tangan kanan mereka di dada karena mereka merasa terlalu berat masalah yang mereka hadapi hari-hari ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri damai sejahtera, Tuhan beri kesanggupan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong. Sehingga mereka bisa melewatinya bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, turunkan tangan kita. Pagi hari ini Tuhan Yesus kami bersyukur. Buat setiap benih firman Tuhan yang kami boleh dengar bersama-sama. Ketika Tuhan izinkan kami ada pagi hari ini mendengarkan firman-Mu, kami diingat bahwa Engkau Allah yang bukan hanya mengizinkan masalah itu terjadi dalam hidup kami, membentuk karakter kami, mendewasakan hidup kami. Namun Kau juga Allah yang memberikan kami kekuatan, memberikan kami damai sejahtera untuk dapat menanggung setiap pergumulan, menanggung setiap masalah yang kami hadapi. Karena kami percaya bersama dengan Yesus kami akan keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah sampaikan buat umat Tuhan. Bapak hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga firman Tuhan termaterai dalam kehidupan kami masing-masing pagi hari. Damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran itu ada dalam hati dan hidup kami. Dalam nama Yesus. Lawatan Tuhan ada atas kami masing-masing. Pemulihan terjadi atas kami masing-masing. Sehingga kami anak-anak Tuhan tetap terus kuat. Karena kami percaya kami tidak pernah ditinggalkan Tuhan seorang diri. Ada tangan Tuhan Yesus yang kuat yang menopang kami. Ada tangan Tuhan Yesus yang kuat yang memberikan kami kesanggupan, kemampuan, memperlengkapi kami dengan kekuatan dari tempat yang maha tinggi. Untuk dapat menghadapi setiap pergumulan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa membawa setiap pergumulan umat-Mu masing-masing dalam tangan Tuhan. Baik mereka yang menuliskan pokok-pokok doa di kolom komentar. Baik mereka yang menuliskan di kolom komentar yang ada di Facebook, di Zoom, di Instagram maupun di Facebook, di TikTok. Tuhan hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang menjawab setiap doa kami satu persatu. Dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya. Ada berkat anugerah Tuhan. Ada berkat pertolongan Tuhan. Mereka yang bergumul dalam rumah tangga mereka, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan buka jalan, Tuhan campur tangan, Tuhan pulihkan. Di dalam nama Yesus. Sehingga suami-suami, istri-istri dijamah dilawat Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka saling mengasihi, saling mencintai, saling menghargai satu dengan yang lain. Ada keharmonisan dalam rumah tangga mereka dalam nama Yesus. Kalau ada istri-istri yang ditinggalkan oleh suami, ada suami-suami yang ditinggalkan istrinya, Bapak hari ini kami satukan hati kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan lawat setiap pasangan mereka masing-masing. Sehingga mereka istri-istri, suami-suami yang masih hidup jauh dari Tuhan, Tuhan jamah di mana mereka berada. Dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan jamah. Sehingga pemulihan, rekonsiliasi terjadi atas hubungan suami dan istri. Terima kasih Bapak yang baik. Hari ini kami juga satukan hati kami berdoa. Menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Satu persatu Tuhan memberkati setiap usaha, setiap pekerjaan dari anak-anak Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati apa yang mereka kerjakan. Dibuat tangan Tuhan berhasil. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Tuhan. Karena setiap kali kami datang kepada Tuhan, kami dapatkan kekuatan. Setiap kali kami datang kepada Tuhan, kami dapatkan pengharapan. Setiap kali kami datang kepada Tuhan, kami dapatkan jalan keluar. Di dalam nama Yesus. Kalau ada di antara anak-anak Tuhan yang hari-hari sedang mencari pekerjaan, hamba berdoa. Tuhan bukakan jalan bagi mereka. Sehingga mereka bertemu dengan lapangan pekerjaan yang berasal daripada Tuhan. Tuhan buka jalan, Tuhan campur tangan. Di
Di dalam nama Yesus, tempat yang terbaik yang berasal daripada Tuhan dengan penghasilan yang terbaik. Oh Allah, anugerahkan bagi masing-masing mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan buka. Hamba juga berdoa ya Tuhan, memberkati setiap anak-anak Tuhan yang sedang mengalami kelemahan tubuh, dimanapun mereka berada pagi hari. Siapapun kau pagi hari ini yang sedang mengalami kelemahan tubuh, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Angkat tangan kirimu ke atas, dan kau bergantung kepada Tuhan. Saya berdoa buat saudara. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa buat mereka secara khusus yang meletakkan tangan kanan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Hamba berdoa karena hamba percaya tanda-tanda ini menyertai orang percaya yang akan tumpangkan tangan seorang sakit dan orang sakit menjadi sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah bilur-bilurmu itu yang menyembuhkan setiap mereka yang sakit. Dimanapun mereka berada, mungkin mereka yang terbaring di rumah-rumah sakit, mereka yang terbaring di rumah-rumah mereka masing-masing. Tuhan, hamba berdoa bagi mereka dalam nama Yesus. Tuhan jamah dan sembuhkan mereka. Izinkan mereka melihat kemuliaan dan kuasa Allah dinyatakan dalam hidup mereka. Pagi hari ini terjadi kesembuhan. Pagi hari ini terjadi lawatan Tuhan di rumah mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa pagi hari ini menyerahkan setiap mereka orang-orang muda dimanapun mereka berada. Hamba mengasihi mereka Tuhan. Hamba berdoa bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Engkau jaga, Engkau pagari hidup masa muda mereka. Agar roh takut akan Tuhan ada dalam hati dan hidup mereka. Dan hamba berdoa dalam nama Yesus. Sehingga masa muda mereka menjadi masa muda yang baru. Seperti burung Raja Wali terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Tuhan memerangkai masa muda mereka dengan dahsyat. Dan hamba berdoa jauhkan orang-orang muda ini dari setiap niat rancangan orang jahat. Jauhkan orang-orang muda ini ya Tuhan daripada setiap pergaulan yang buruk. Dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan Yesus memagari, memberkati orang-orang muda itu. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari sedang berdoa mencari pasangan hidup, Tuhan Yesus sama berdoa bagi mereka. Biar Allah mempertemukan mereka dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan. Pasangan hidup yang mengasihi Tuhan Yesus, yang mencintai Tuhan Yesus. Terjadi dan dipertemukan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang sedang menjalin hubungan hari-hari ini. Oh, biarlah Tuhan jaga, Tuhan pagari mereka dengan kasih karunia Tuhan. Bahkan hamba berdoa kalau ada di antara mereka yang mengingini, merindukan untuk menjalani hubungan mereka lebih lagi masuk dalam jenjang yang lebih serius dalam pernikahan yang kudus. Biarlah Tuhan campur tangan dalam setiap rencana mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak terima kasih. Pagi hari ini kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Bahkan hamba berdoa kalau ada orang-orang tua yang berdoa bagi anak-anak mereka pagi hari ini. Kami satukan hati kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan tolong masing-masing kami. Kami berdoa bagi anak-anak kami karena kami percaya Tuhan memberkati anak-anak kami. Tuhan jaga, Tuhan pagari mereka dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami juga berdoa, satukan hati kami. Ada anak-anak Tuhan yang memiliki kerinduan agar adanya rekonsiliasi hubungan terjadi antara orang tua dengan anak, mertua dan menantu, adik dengan kakak. Berdoa nama Yesus memperdamaikan setiap mereka sehingga ada kasih satu dengan yang lain dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berperkara, Tuhan campur tangan di dalam. Pada akhirnya hamba berdoa pagi hari ini Tuhan. Biarlah ada jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan melalui wadah doa pagi online ini. Kalau ada di antara mereka yang belum mengenal Yesus, hamba berdoa bagi mereka dalam nama Yesus. Ada perjumpaan dengan Tuhan Yesus atas hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus mereka mengalami kuasa dan kasih roh ada dalam kehidupan masing-masing mereka. Bapak terima kasih. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Hamba juga berdoa. Kami satukan hati kami berdoa buat kota di mana kami tinggal. Kami berdoa kota kami aman, kota kami damai, kota kami diberkati dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, biarlah kami boleh menjadi terang, kami boleh berdampak di kota di mana kami tinggal. Berkati juga ya Tuhan bangsa kami Indonesia secara khusus kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkatilah bangsa kami ada keamanan, ada kedamaian. Setiap niat rancangan orang jahat, roh pemecah belah atas bangsa kami patahkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Gereja-gereja Tuhan bersatu, hamba-hamba Tuhan bergandengan tangan. Biarlah berkat anugerah kemurahan Tuhan ada atas bangsa kami, bahkan ada atas bangsa-bangsa.
di dunia ini. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami berterima kasih buat kemurahan Tuhan. Kami percaya apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini, biarlah Tuhan campur tangan Tuhan memberkati apa yang kami kerjakan. Dibuat tangan Tuhan berhasil. Ini doa syukur kami Tuhan. Kami percaya apa yang kami doakan sudah kami terima. Terjadi dalam hidup kami. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, doa pagi kita hari ini Selasa 26 Maret 2024 selesai. Ingat firman Tuhan, kalau engkau punya masalah yang kau pikir sudah tidak terlalu sanggup pikul, bawa sama Tuhan. Ya, bawa sama Tuhan, minta Tuhan beri kekuatan, minta Tuhan beri damai sejahtera. Saya percaya tidak ada masalah yang terlalu berat yang sampai Tuhan tidak bisa tolong setiap kita. Ya, kita kembali ketemu besok pagi jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat melalui TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.